أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. Baik, suaranya jelas ya Pak ya? Alhamdulillah jelas Ustaz. Baik. Suaranya jelas ya Pak ya? Insyaallah Ustaz. Nah, untuk pertemuan kali ini insya Allah kita akan membahas tentang amalan-amalan di bulan Ramadan. Ini, itu suaranya ini ya, feedback ya. Pak Bijil, mic-nya dimatiin dulu aja Pak Bijil, biar Ustadz bisa ini dulu Pak Bijil, biar nggak feedback. Oh, mic-nya ya? Ya, Pak Bijil matiin dulu mic-nya, biar Ustadz aja. Silakan Ustadz, lanjut. Baik. Baik, ikhwatiddin, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Sebelumnya, untuk penjelasan amalan-amalan di bulan Ramadan, di mana kita sudah tahu bersama bahwasanya para salaf, mereka adalah orang-orang yang sangat merindukan bulan Ramadan. Bahkan 6 bulan sebelum datangnya Ramadan, mereka sudah senantiasa terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dipertemukan dengan bulan Ramadan. Kita ikhwatiddin mungkin bisa meniru kalimat-kalimat bijak mereka, mungkin bisa meniru apa yang mereka amalkan saat dahulu, kita tiru untuk saat ini. Bisa jadi kita bisa tiru seperti itu. Akan tetapi kita tidak akan bisa meniru bersihnya hati mereka, beningnya hati mereka. Kita tidak akan bisa tiru. Walaupun kita sebutkan amalan-amalan para salaf di bulan Ramadan, kita jelaskan, akan tetapi sekali lagi yang membedakan kita dengan para salaf adalah hatinya. Hati mereka yang sangat bersih. Sehingga karena kita tahu mereka adalah orang yang a'lam wa ahkam, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, para salaf itu adalah orang yang lebih tahu wa ahkam, dan mereka itu lebih bijaksana. Jadi bukan kita yang lebih tahu. Kita bertambah zaman, manusia bertambah jahil. Nah, ikhwatiddin, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Dan saya akan sebutkan sebelum memulainya, di mana sebuah hadis dari Ka'ab, qala anillahu ta'ala, dari Ka'ab dia bertutur bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih bulan Ramadan, ikhtara minasy-syuhuri syahrul Ramadan, di antara bulan-bulan yang lain Allah pilih bulan Ramadan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun pilih Mekkah, wa ikhtara minal biladi Makkah, dari negeri-negeri yang terhampar. Wa ikhtara minal layali lailatul qadar, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memilih Lailatul Qadar di antara beragam malam. Dan kita tahu bersama bahwasanya Lailatul Qadar itu ada di bulan Ramadan.
Jadi ada dua keutamaan besar. Keutamaan di mana dipilihnya bulan Ramadan dari bulan-bulan yang lainnya, dan juga keutamaan di mana dipilihnya malam Lailatul Qadar dari malam-malam yang lain. Kemudian fal mu'minu wa ikhtara as-sa'ata lis-salawat, kemudian juga Allah Subhanahu wa taala memilih waktu-waktu tertentu untuk menunaikan salat. Fal mu'minu baina hasanataini fa hasanatun qadaha wa ukhra yantaziruha. Maka seorang mukmin berada di antara dua kebaikan. Satu kebaikan telah ia laksanakan, sedangkan kebaikan yang lain masih dinantikan. Makanya ikhwatiddin azani Allah wa iyyakum jami'an, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia laksanakan kebaikan-kebaikan yang bisa ia lakukan di muka bumi ini, dan dia pun menanti kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan nantinya di hari kiamat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan Lailatul Qadar lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Dia juga telah menjadikan bulan Ramadan sebagai penghulu seluruh bulan dan hari. Ja'ala Lailatul Qadri khairan min alf syahr wa ja'ala syahr Ramadan sayyidus syuhur wa yawm. Ikhwah fiddin a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Secara keseluruhan untuk target kita, target yang ingin kita kejar itu adalah malam Lailatul Qadar. Sehingga ketika para salaf dari bulan Rajab, bulan Sya'ban, kemudian mereka puncaknya di bulan Ramadan, dan puncak tertingginya ada di malam Lailatul Qadar. Makanya latihannya dari bulan Rajab, amalan-amalan yang akan kita tunaikan nanti di bulan Ramadan, kita giatkan di bulan Ramadan terkhusus, paling fokusnya itu di malam Lailatul Qadar. Jadi ini masih mau ke pertengahan Ramadan. Jadi nanti akhir Ramadan di situ puncak. Kondisi biasanya Ramadan akhir-akhir banyak orang yang mudik. Saat ini dilarang mudik. Jadi manfaatkan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kita manfaatkan bersama untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Maka ikhwatiddin a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Apa saja yang dilakukan oleh para salaf di bulan Ramadan? Yang pertama yang mereka fokuskan adalah membaca Al-Quran. Para salaf fokus membaca Al-Quran. Ikhwatiddin a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Diriwayatkan bahwasanya Al-Imam Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i itu mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan 60 kali. Imam Asy-Syafi'i mengkhatamkan 60 kali Al-Quran. Jadi ini sampai saat ini udah berapa juz yang kita baca, ya? Atau sudah pernah khatamkan? Padahal kondisi kita sekarang selalu di rumah. Jadi kenapa bisa sampai satu hari 2 kali khatam? Imam Syafi'i bisa melakukan seperti itu. Mungkin awalnya kita terheran-heran, bagaimana untuk satu hari saja kita mengejar 3 juz atau 4 juz, mungkin kewalahan bagi sebahagian yang tidak biasa, ya, yang tidak biasa membaca Al-Quran. Makanya kenapa tadi kita katakan dari bulan Rajab. Di bulan Rajab itu sudah digiatkan, dilatih, di mana Abu Bakar Al-Balkhi mengatakan bahwasanya bulan Rajab itu bulan menanam. Adapun bulan Sya'ban itu adalah bulan menyiram. Sedangkan bulan Ramadan ini yang sekarang kita ini adalah bulan panen. Berapa dari kita yang panennya banyak? Perhatikan amalan-amalan yang dilakukan, apakah sudah kita panen, di mana amalan tersebut kita tanam dari bulan Rajab.
seperti membaca Al-Quran. Keutamaannya Allah lipat gandakan. Khusus di bulan Ramadan ini Allah lipat gandakan keutamaan-keutamaan atau pahala-pahala dari setiap amalan. Makanya kenapa disebut dengan bulan yang penuh berkah. Rasulullah SAW sebutkan, pada ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, yaitu bulan yang penuh berkah. Ya ikhwatiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an, itu harus punya target. Tapi untuk kita orang-orang yang ajam, orang-orang yang tidak paham dengan Al-Quran, sering terkadang pertanyaan, mana yang lebih baik memperbanyak khatam Al-Quran di bulan Ramadan atau memperbanyak tadabbur Al-Quran di bulan Ramadan. Bagi yang ajam, yang tidak paham, dia baca, dia tidak paham. Apakah dia baca aja terus, ngaji terus, tanpa dia memahaminya, atau dia baca kemudian baca terjemahannya, baca terjemahannya, baca lagi baca terjemahannya. Mana yang lebih baik? Maka yang lebih baik adalah dengan membaca dan memahami. Karena Al-Quran itu harus ditadabburi. Fala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aghfaluha. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran atau karena hati mereka telah terkunci? Maka jangan sampai kita khatamkan berkali-kali Al-Quran di bulan Ramadan, namun ternyata masih termasuk dari golongan orang-orang yang memiliki hati yang terkunci karena dia sekedar lewat saja. Al-Quran yang dia baca sekedar lewat saja. Dan ikhwatiddin, azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Itu untuk amalan yang pertama, dan itu diantara puncak dari amalan-amalan di bulan Ramadan. Itu diantara puncak, diantara amalan-amalan yang paling tingginya yang dilakukan oleh para salaf, yang mereka paling fokuskan, yaitu membaca Al-Quran. Kenapa? Yang pertama, karena memang Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Dua tahapan penuh diturunkannya Al-Quran, kedua-duanya di bulan Ramadan. Tahapan diturunkannya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, Allah turunkan sekaligus secara keseluruhan itu di malam Lailatul Qadar. Jadi yang pertama, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran secara keseluruhan dari Sidratul Muntaha, dari Lauhul Mahfuz, dari sisi Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia. Itu secara keseluruhan dalam satu malam. Diturunkan Al-Quran itu secara keseluruhan dalam satu malam, yaitu di malam Lailatul Qadar. Yang dalam surah Al-Qadar, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Ini secara keseluruhan. Dan juga diturunkan dari langit dunia melalui perantara Jibril alaihissalam. Ini tahapan yang kedua diturunkan yang ya, dari langit dunia melalui perantara Jibril, ini diturunkan secara bertahap. Adapun di tahapan yang pertama Al-Quran diturunkan secara keseluruhan. Tahapan yang kedua Al-Quran diturunkan secara bertahap selama 23 tahun. Dari langit dunia diturunkan ke dadanya Rasulullah SAW. Itu diwahyukan kepada Rasulullah SAW. Itu juga dimulai pertama sekali Al-Quran atau ayat yang pertama sekali turun itu di bulan Ramadan. Dari tahapan yang pertama Al-Quran turun di bulan Ramadan, juga tahapan yang kedua yang pertama kalinya turun juga di bulan Ramadan. Para ahli sejarah menyebutkan di tanggal 17 Ramadan. Nah ini pertama kalinya di mana diturunkan pada tanggal 17 Ramadan di Gua Hira, yaitu ayat yang pertama, 5 ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi itu
5 ayat pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa para salaf, sekali lagi tadi kita jelaskan, kenapa para salaf ya, mereka memfokuskan bulan Ramadan sebagai bulan Al-Qur'an karena Al-Qur'an diturunkan 2 kali dengan 2 tahapan, kedua-duanya di bulan Ramadan. Tahapan yang pertama di malam Lailatul Qadar, tahapan yang kedua pertama kalinya diturunkan juga di bulan Ramadan. Makanya ikhwatiddin a'azanillahu wa iyyakum jami'an, bulan Ramadan itu sangat erat kaitannya dengan Al-Qur'an. Maka kaitkan juga dirimu dengan Al-Qur'an di bulan ini. Keluargamu. Jadi keseluruhan keluarga bikin halaqah tadarus. Tadarus yang dimana yang dimaknai tadarus adalah bukan hanya baca Al-Qur'an kemudian ya, bergeler baca gantian tanpa dipahami maknanya. Tapi yang tadarus itu adalah tadarus membaca Al-Qur'an dan memahami makna. Dengan membaca terjemahnya saja sudah selesai. Dibaca terjemahnya, insya Allah jika ada yang membingungkan dan yang lainnya bisa ditanyakan kepada Ustaz yang terdekat. Nah, baik ikhwatiddin azan Allah wa iyyakum jami'an, itu amalan pertama yang paling tinggi yang difokuskan oleh para salaf di bulan Ramadan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah di bulan Ramadan para salaf itu senantiasa berupaya untuk memperbanyak sedekah. Dan Rasulullah SAW menyebutkan, mana diriwayatkan oleh Aisyah, bahwasanya Rasulullah SAW adalah orang yang dermawan, terkhusus di bulan Ramadan. Maka ketika sampai bulan Ramadan, maka kedermawanannya Rasulullah SAW bertambah. Ya, jadi Rasulullah SAW di hari-hari biasa selain bulan Ramadan, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang dermawan, suka memberi. Beliau memberi apa yang beliau miliki. Jadi memberi apa yang paling dicintai itu keutamaannya jauh. Nah ini ada 2 plus kebaikan yang didapatkan jika seandainya kita bersedekah. Karena dalam kondisi masa-masa sulit. Maka ketika kita bersedekah membantu saudara, di mana saudara-saudara kita saat ini ada yang PHK, ada yang mereka pekerjaannya, penghasilannya drastis menurun. Maka bagi ikhwah fillah yang memiliki kelebihan harta, manfaatkan dari sisi kondisinya di mana mereka membutuhkan, maka orang-orang yang memberikan ya, sedekah atau infak di saat orang lain membutuhkan, maka pahalanya akan jauh lebih besar dilipat gandakan. Pahala sedekah yang sering kita dengar yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang standar yang disebutkan itu adalah 700 kali lipat. Namun di bulan ini, pada kondisi saat ini, maka itu berlebih lagi. Wa yudha'ifu liman yasha, Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, dilihat dari kadar keikhlasannya. Dilihat dari apa? Sangat dibutuhkannya harta tersebut, apakah memang benar-benar sangat dibutuhkan, dan dilihat juga dari orang yang memberikannya, apakah dia benar-benar ikhlas dari kadarnya. Kadar keikhlasan itu juga bertingkat-tingkatan. Ada orang yang ikhlas banget, ada yang ikhlasnya masih mungkin tercampur dengan keinginan yang lain, ada yang ikhlas tercampur dengan keinginan dunia. Jadi setiap kadar keikhlasan itu sebegitulah Allah Subhanahu wa taala membalas dari setiap apa yang disedekahkan. Ikhwatiddin azani Allah wa iyyakum jami'an. Bulan Ramadan saat ini
di mana para salaf berlomba-lomba bersedekah, di bulan Ramadan, maka kita juga harus ikuti. Kita harus ikuti. Kita katakan tadi memang di awal, bahwasanya kita tidak akan bisa, ya kita memang mungkin saja kita bisa mengikuti, menceritakan tentang amalan-amalan para salaf, mengikuti atau mencontoh kalimat-kalimat bijak mereka kita sebutkan saat ini dalam kajian ini. Akan tetapi khofiddin azanillah wa iyyakum jami'an, kita tidak akan bisa sekali lagi mencontoh atau mengikuti, meniru beningnya hati mereka, beningnya hati para salaf, beningnya hati ini yang membuat mereka jauh di atas kita. Andaikan pun, makanya disebutkan dalam sebuah hadis untuk orang-orang selain para sahabat, kalau seandainya kita infakkan misla Uhudin dahaban, sebesar gunung Uhud emas, kita infakkan emas sebesar gunung Uhud, kita saat ini ingin menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, kemudian mereka menginfakkan gandum segenggam saja atau setengah genggam saja, maka mana yang lebih besar pahalanya? Para salaf, para sahabat dahulu menginfakkan satu genggam gandum, satu genggam beras. Ya. Mereka genggam itu beras, mereka infakkan. Kemudian kita ambil harta kita yang sebesar gunung Uhud berupa emas, kemudian kita infakkan. Mana yang lebih besar pahalanya di sisi Allah? Apa yang mereka infakkan? Makanya ikhwatiddin, apa yang menyebabkan begitu besar ini? Kenapa sampai sebegitu besar pahala yang mereka infakkan? Karena tadi kadar keikhlasan, kadar kebeningan hati mereka yang membuat sesuatu yang mereka lakukan itu jauh-jauh lebih hebat, lebih dahsyat, lebih berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik ikhwatiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Untuk pertemuan kali ini kita cukup bahas sedikit-sedikit saja ya, tidak terlalu banyak, karena nanti bisa diinikan melalui tanya jawab, ya kedepannya kita juga sebutkan pembahasan di ahad depan. Untuk saat ini dua amalan yang tertinggi yang paling fokus dilakukan oleh para salaf adalah yang pertama amalan, kemudian ya, bersedekah. Baik, Bapak, ada yang ingin bertanya? Yang ikut berapa orang, Pak Hidayat sama Pak Fijil aja nih? Saya, Pak Pijil, Pak Giri, Pak Basuki, Pak. Tapi ini kena teman-teman juga ada yang nggak pakai Zoom, jadi kita live streaming, Pak, ke YouTube. Oh, nah, baik. Jadi ada di live streaming. Ada pertanyaan, Pak Hidayat? Terkait tadi yang Pak Ustadz sampaikan, masalah perbanyak-banyak baca Al-Quran dan bersedekah ya Pak. Ya. Nah, yang pertama yang baca Al-Quran itu waktunya apakah setelah habis sholat atau kapan saja Pak Ustadz? Apakah ada waktu-waktu yang mustajab gitu kira-kira gitu Pak Ustadz? Apakah ada waktu yang khusus yang lebih banyak pahalanya untuk membaca Al-Quran? Tentunya untuk membaca Al-Quran yang paling lebih utama saat kita sholat. Ya, jadi ketika kita bacakan sholat, di saat kita sholat, kita membaca Al-Fatihah, kemudian setelah itu, ya, kita juga membaca Al-Quran ayat-ayat. Kita perlama. Makanya kisah Imam Syafi'i mengkhatamkan 60 kali Al-Quran di bulan Ramadan, dalam satu riwayat juga disebutkan bahwasanya beliau mengkhatamkannya di dalam sholat. Makanya keutamaan Al-Quran dibacakan itu lebih banyak lagi keutamaannya ketika dibaca dalam sholat. Nah, baik
Wah, hidayat. Artinya kalau di dalam sholat masih hafal Al-Quran mah ya tapis sepertinya. Nah, para ulama, sebahagian para ulama menyebutkan bahwasanya terkadang diperbolehkan juga bagi kita di saat sholat-sholat sunat, di saat sholat-sholat sunnah, ketika kita mungkin merasakan kebosanan dalam sholat dengan ayat-ayat yang itu aja, kemudian kita dalam kemampuan kita untuk menghafal Al-Quran mungkin lambat, ya. Maka boleh bagi kita sambil membaca Al-Quran itu, sambil sholat itu, kemudian melihat Al-Quran. Di saat sholat itu dengan memegang Al-Quran. Nah, jadi pada saat itu ada kondisi tertentu yang kita diperbolehkan juga untuk melihat Al-Quran saat sholat. Namun lebih utama tentunya kita hafalkan. Nah, jadi bisa dengan kita pegang mushafnya, Pak. Lihat, kita pegang mushafnya. Sebagian ulama memperbolehkan, walaupun sebagian yang lain melarang, namun ada kondisi tertentu. Sekali lagi kita katakan kondisi di mana kita pada saat sekarang ini memperbanyak sholat. Terkadang orang merasa jenuh dengan ayat yang itu aja yang dia baca ketika dia sedang sholat, karena yang dia hafal itu toh ya. Dia mau ngapal Al-Quran, tambahan untuk Al-Quran ternyata sulit bagi dia, maka tentunya agama ini sangat mudah. Maka bisa dia dengan melihat mushaf. Baik. Nah, Pak Ustaz. Kemudian sedikit tambahan tadi saya lupa terkait sedekah. Maka yang paling utama yaitu dengan sedekah memberikan makan orang berbuka. Memberikan makan orang berbuka. Di mana keutamaan orang yang memberi makan berbuka di bulan Ramadan, ini kita nggak dapetin ini di bulan-bulan lain. Kita kalau mau nyari orang, kalau di bulan lain untuk mencari orang yang berbuka, mungkin berapa orang yang puasa Senin Kamis, sedikit. Tapi kalau di bulan Ramadan semua orang puasa. Makanya kalau seandainya buat lapak gratis untuk di bulan Ramadan, nah ini lebih digiatkan harusnya. Sebelumnya kan Takliful Qulub itu buat ya yang untuk hari Jumat ya. Kasih makan hari Jumat. Coba kalau di bulan Ramadan ini mungkin dari Takliful Qulub juga buat yang khusus untuk buka puasa. Mungkin di depan dari saat ini mungkin kegiatan untuk masjid tidak ada, maka kegiatan masjid adalah dengan membagi takjil gratis. Ya, Masya Allah. Ini tentunya lebih baik lagi. Nah, apa sudah dijalankan, Pak? Ada. Yang keutamaannya adalah ketika seorang memberikan berbuka puasa kepada orang yang lain, maka dia mendapatkan pahala persis seperti orang yang berbuka itu tadi. Padahal kita cuma kasih. Makanya kira-kira berapa pahala puasa yang akan kita dapatkan di bulan Ramadan? Bisa lebih daripada 30. Bagi orang yang dia memberikan sampai 10 orang dalam sehari, dia beri berbuka puasa. 10 orang dalam sehari, maka dalam 1 bulan dia mendapat 300 pahala puasa. Nah, ditambah puasanya sendiri menjadi 330, Pak. Ya, lebih banyak. Nah, baik. Ada lagi, Pak, pertanyaan? Saya cukup, Pak. Mungkin teman-teman yang lain, Pak Pikil. Ya, nama Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum. Afwan Ustaz, terkait dengan baca Al-Quran, itu kalau dikombinasi bagaimana Ustaz? Bacaan Al-Quran kita teruskan lanjut di dalam sholat juga, di luar sholat juga. Itu nggak apa-apa Ustaz ya? Tidak masalah. Nah, yang dalam sholatnya berarti dengan melihat mushaf ya? Iya, artinya gini Ustaz, dibaca di luar sholat, kemudian dilanjutkan dalam sholat. Bacaan itu berkesinambungan. Ayat yang dibaca berlanjut terus dengan sholat. Nah, tidak mengapa. Tidak mengapa. Nah, khusus untuk di bulan Ramadan ini, nikmati, bebaskan diri kita dengan membaca Al-Quran. Jadi perbanyak, dan selain diperbanyak juga ditadaburi. Mungkin Masya Allah kalau seandainya dalam bulan Ramadan ini bisa dimenghatamkan Al-Quran dengan terjemahnya. Ini Masya Allah.
untuk menghatamkan Terjemahnya Ustaz ya, alhamdulillah. karena kalau sendiri-sendiri sekarang gimana kita mau ya untuk orang-orang yang awam mungkin ya, untuk mengetahui maknanya tidak tahu sehingga tidak terasa di dalam hatinya tentang cerita neraka, dia tidak mengetahui tentang cerita surga ya. Tapi kalau seandainya dia baca dengan terjemahannya maka dia tahu ceritanya, dia tahu cerita tentang neraka, dia tahu cerita tentang surga, dia juga tahu tentang hukum-hukum dengan dia membaca terjemahnya. Nah, Ustaz. Pak Giri ada? Nah, kalau begitu, kalau sudah tidak ada lagi, Pak Hidayat, kita cukupkan sampai di sini ya. Untuk pembahasan kita, mungkin di setiap pertemuannya tidak terlalu banyak ya. Cukup mungkin 40 menit atau 30 menit. Apalagi Zoom biasanya 40 menit mati Pak ya. Kalau ini bebas Pak Ustadz. Karena iya bebas. Oh begitu. Iya. Karena berbayar ini Pak. Oh berbayar ya? Iya. Jadi bisa sampai 1000 user makanya. Kalau yang biasa kan cuma 100. Kalau yang gratis 40 menit selesai. Kalau ini mau 1 jam, 2 jam, 3 jam silakan gitu. Oh begitu. Masya Allah. Alhamdulillah. Iya Ustaz. Baik Pak Aki. Ada pertanyaan Pak Aki tadi? Baru join. Baru join. Baik. Pembahasan kita tadi terkait apa? Amalan-amalan yang paling inti di bulan Ramadan, yaitu amalan membaca Al-Quran dan bersedekah. Nah, baik Pak Basuki hadir, ada? Ada Pak Basuki. Bas. Mic-nya dimatiin tuh sama Pak Basuki. Dengar aja dia. Baik. Pak Akhi, ada pertanyaan Pak Akhi? Ada pertanyaan nggak Pak Akhi? Mic-nya belum bisa dihidupin. Silakan Pak Akhi. Bas. Bas mau nanya Pak Bas. Kok ada suaranya Pak Bas? Mungkin untuk pertemuan yang akan datang ya Pak ya. Baik. Ya, insyaallah Ustaz. Nah, ya, Ustaz. Baik, kalau begitu kita cukupkan sampai di sini. Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada kita semua. Berikan keberkahan khususnya pada amalan-amalan kita. Amin. Amin. Memberkahi. Amin. Nah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tadi cuma berapa orang Pak? Berapa ya tadi? 6. 6. 6 ya. 5 sama Pak Giri, sama Pak Basuki lah. 5 lah. Tadi sempat nongol Pak Teddy Basuki ya?